Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini topik kita adalah aktifkan energi murni yang ada di dalam diri kita, kemudian pancarkan dan buat mantan gagal move on seumur hidupnya, ya. Nah, jadi memang di dalam diri manusia itu ya selalu terjadi persaingan antara kebaikan dan yang tidak baik, ya. Sayangnya bagi kita ini untuk mendefinisikan misal kebahagiaan, itu kita lebih memilih jalur yang bernama jalur yang tidak baik ini tadi, ya. Nah, jadi misal kita kan di zaman modern ini ya, pemanfaatan teknologi komunikasi ya, ada grup WhatsApp ya. Setelah itu di Facebook juga berteman dengan teman-teman ketika masih kuliah dulu ya. Siapa sih yang pada saat ini, misal sebaya saya lah usia 42 tahun ya, yang ingin diketahui oleh teman-teman kuliahnya bahwa dia bangkrut, yang ingin diketahui oleh teman-teman kuliahnya bahwa dia tidak berhasil, ya, padahal di antara teman-teman kuliah, di antara teman-teman SMA ya, di situ ada orang-orang yang pernah saling menyukai, ya, ada orang-orang yang mungkin pernah menjadi pacar, sekarang berstatus sebagai mantan pacar dan seterusnya. Orang tidak mau kelihatan gagal di depan mereka tadi, ya. Nah, sehingga orang melakukan berbagai hal, berbagai cara, ya, memoles, membungkus, memakai topeng, sehingga kemudian yang kelihatan sesuatu yang keren ya. Padahal yang demikian tadi justru akan menekan kemurnian yang ada di dalam diri kita dan membuat kita akan menjadi seseorang yang sangat tidak bahagia ya. Nah, jadi kebahagiaan itu yang mana? Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam kebaikan tadi ya. Dan inilah yang kemudian butuh kita aktifkan. Jadi misal seorang mantan yang pernah menyakiti, mengkhianati Anda ya. Jadi dia datang masuk ke dalam kehidupan Anda cuman untuk ngobrak-ngabri ya. Setelah Anda hancur lebur, tidak punya apa-apa, dia pergi meninggalkan Anda. Mungkin orang yang demikian itu punya trauma ya di dalam masa lalunya. Mungkin dia juga pernah dikhianati oleh seseorang, dikecewakan, dipermalukan oleh orang yang dia cintai ya. Tetapi sayangnya, kenapa kemudian ya traumanya ini justru harus dia balaskan kepada orang-orang yang tidak bersalah ya. Padahal orang-orang yang datang dalam kehidupannya di kemudian hari, orang-orang yang dia iming-imingi cinta yang sejati dan kemudian dia khianati, itu kan bukan orang yang bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa dan mereka tidak pernah menyakiti dia di masa lalu. Tetapi dalam perjalanannya, dia masuk dalam kehidupan Anda kan, dan kemudian dia meninggalkan Anda begitu saja, melupakan Anda begitu saja ya. Semua jalur komunikasi dia blokir ya. Setelah Anda jungkir balik mencari tahu tentang perkembangan dirinya, ternyata dia sudah menikah, dia sudah bertunangan dengan orang lain. Ini namanya orang-orang yang untuk meraih kebahagiaan dalam hidupnya, dia sanggup untuk mengorbankan siapa saja. Bagi dia tidak ada cinta, yang ada hanya dirinya sendiri ya. Tapi yakinlah, orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang hidupnya paling menderita ya. Dan suatu saat nanti ketika dia akan terus
terus dan terus mengalami kegagalan. Ya, dia pasti akan gagal terus itu untuk mencari kebahagiaan, karena dia berangkat mencari kebahagiaan tadi dengan sesuatu yang tidak jujur, ya, dengan niat yang tidak benar, ya. Nah, pada titik itulah dia akan merindukan sesuatu yang bernama kebaikan murni. Nah, karena itu sekarang di dalam kesendirian Anda, apa yang harus Anda lakukan? Belajar untuk bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki dan jujur. Ya, itulah energi murni yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, yang ketika kita pancarkan, ya, kejujuran itu ketika kita pancarkan, itu akan melahirkan keteduhan, baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Ketika kita menggunakan media sosial, kita memposting sesuatu yang jujur, ya, yang berangkat dari hati, itu akan melahirkan keteduhan juga, ya. Nah, sehingga kemudian itulah yang kemudian akan membuat seorang mantan yang ambisius tadi, ya, pada akhirnya akan melirik kepada Anda, karena Anda bisa berhasil menemukan kebahagiaan yang hakiki, sesuatu yang tidak bisa dia beli, ya, walaupun dia sudah morotin begitu banyak misal mantan-mantannya yang lain untuk bisa membeli materi, tapi ternyata materi tidak bisa mendatangkan kebahagiaan yang murni di dalam hati seseorang, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifasi energi murni yang ada di dalam diri kita tadi? Ya, yang pertama, memperbanyak berzikir kepada Allah, ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram, ya. Jadi pintu dari ketenangan itu adalah memperbanyak berzikir, ya. Nah, kalau sudah banyak berzikir, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah terus memperbaiki akhlak kita, ya, sehingga kemudian berangkat dari sinilah energi murni tadi akan bisa kita pancarkan kepada siapa saja, termasuk juga mantan, karena pasti dia akan terus mencari tahu tentang kehidupan kita, walaupun dia mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan kita, walaupun dia mengatakan sudah memblokir semua jalur komunikasi dengan kita, tapi suatu saat dia pasti akan mencari tahu, dan kemudian disitulah energi tadi akan terpancar dan tertransfer secara alamiah kepada dia, ya. Dan manusia pada satu titik kehidupannya, dia akan mencari kebahagiaan yang hakiki setelah dia merasakan bahwa kebahagiaan dengan materi itu tidak pernah mendatangkan ketentraman di dalam hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.